modal 2 ini saja teman-teman sekalian kita bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Nah ini saya kasih resepnya. Resep di samping yang tadi Anda bisa pakai tadi yang kunyit tadi, kemudian habatus sauda sama kurma itu Anda blender, ini bisa untuk promil juga resep ini. Ya, baik bapaknya, baik ibunya minum itu. Ya, buat promil juga bisa dipakai resep itu. Jadi kunyitnya mungkin kasih air panas sedikit, ambil disaring lalu di blender sama habatus sauda dan kurma. Kurma dibuang bijinya. Ya. Nah, yang terakhir teman-teman sekalian, Anda bisa pakai ini. Ya, resep ini isinya apa? Yang pertama jahe. Ya, jahe. Isinya yang pertama. Cara bikinnya nanti saya ajarkan. Allah gak mungkin iseng tanda kutip nyiptakan kayak begini di Indonesia Pak Bu, gak mungkin. Tujuannya apa? Pasti ada tujuan. Ya. Untuk apa? Untuk menjadikan penduduk negeri ini sehat dan bertakwa, karena sehat sering saya sampaikan harus bikin kita makin taat. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita harus bikin kita lebih taat. Kalau tak taat dengan kesehatan, mungkin jauh lebih baik sakit untuknya dengan Allah gugurkan dosanya. Seperti itu. Bahan pertamanya ini jahe, ya. Yang keduanya kunyit. Yang ketiganya lengkuas. Yang keempatnya serai. Ya. Jahe, kunyit. Apa tadi yang ketiga? Lengkuas, serai. Ya. Lalu itu Anda potong-potong rajang semua, kasih air panas teman-teman sekalian. Lalu Anda ambil jeruk nipis seperempatnya lah, masukin di situ. Ya. Setelah disaring masukin di situ, dan habis disaring Anda blender lagi dia sama ini kurma. Coba diminum nanti, efeknya coba rasakan. Syaratnya apa? Jangan masukin bahan pengganggu dalam badan kita yang bikin kacau. Terutama gula-gula yang tidak sehat. Contohnya nasi putih. Contohnya lagi apa? Tepung-tepungan. Ya. Yang ketiga apa? Gula pasir. Jangan dimasukin itu dulu. Kalau itu masuk, mereka kerjanya tidak optimal. Ya, coba mulai latihan tuh. Latihan bagaimana dalam 1 minggu ke depan, 3 hari dulu deh. Nggak makan nasi putih, nggak makan gula pasir dalam bentuk apapun, nggak makan tepung, sama nggak makan produk yang mengandung minyak. 3 hari dulu. Meskipun saya tahu godaannya berat, baru keluar di depan ada pojok kuliner tuh. Latihannya sih nanti. Pojok kuliner kan. Boleh nggak makan begitu? Ya boleh, nggak ada yang melarang ya. Tapi coba ciptakan dulu kebiasaan sehatnya. Ini sayur jarang, buah jarang, puasa jarang, air putih jarang, olahraga jarang, gitu kok jalur sehat. Kalau bahasa Jawanya gitu loh. Gitu kok minta sehat, ya. Artinya apa? Kalau itu mau diperbaiki teman-teman sekalian, benerin dulu badannya, bersihin dulu. Sehingga apa? Mereka ini sebenarnya ketika masuk ke badan kita, mereka sudah ada teman di dalam, reseptornya gitu loh. Jadi waktu dia masuk ke dalam udah cocok, ke jantung cocok, ke ini cocok. Inilah yang saya katakan produk ciptaan Allah ini. Makanya kalau ada orang tanya ke saya, dokter maaf kunyit itu aman nggak? Kemarin pas ada kajian di satu tempat, ada seorang yang bertanya ke saya, dokter itu dosis kunyit itu seperti apa? Dia bilang, kita kan butuh dosis, dia bilang. Itu saya balikin sama dia, ini mana menjawab seperti itu, saya katakan nggak perlu ilmu tinggi-tinggi. Tolong kasih saya data, apakah di negeri kita ini ada orang keracunan minum kunyit, saya bilang. Ada gak sih? Gak ada loh. Karena toh kita mau nyium kunyit apa? Sejempol, sejari, seruas. Sebanyak apa sih kita minum kunyit gitu loh. Hebohnya minta ampun dengan dosis gitu kan. Itu sebabnya sering saya sampaikan, kita kan pakai TF namanya. TF itu apa? Takaran feeling. Takaran feeling. Pakai perasaan aja gitu kan. Ibu-ibu biasanya kalau masak juga gak ditaker. Ya masak ini, masak itu gak ditaker gitu loh. Masak aja. Hasilnya juga enak karena masaknya dengan cinta. Ya kan? Betul loh. Coba dia masak sup, masak apa pindang gitu kan, atau sup lah. Ditakar tuh jahenya sekian, cengkeh sekian, apanya sekian, bawangnya sekian, coba ditakar. Tapi masaknya lagi bete, lagi baper, lagi marah. Gak bakal kerasa tuh makanan. Ya kan? Seperti itu. Dia pengendali semua teman sekalian. Dia pengendali. Maka jaga hati baik-baik. Langge gak perlu marah, jangan marah. Ya, dan hati itu ya mungkin terakhir
Hati kita itu teman-teman sekalian, dia nggak butuh banyak makan. Kolbu kita nggak butuh banyak makan. Makanannya justru malah kebaikan. Itu sebabnya Nabi pernah sampaikan bahwa ada dua yang menyebabkan lemahnya iman seseorang. Ya, bukan Nabi tapi ulama menyebutkan lemahnya iman seseorang itu karena dua. Yang pertama banyak bicara, yang kedua banyak makan. Kalau udah banyak makan apa yang terjadi? Gemuk lah. Orang banyak makan pasti gemuk, mau apa lagi ngomongnya? Ya. Makan terus, apalagi makan di waktu-waktu yang berat tubuh kita untuk mencerna. Contoh malam, coba malam ini kan sekarang jam 5 nih. Ya, latihan gak usah makan malam. Siap nggak? Siap? Ya, gak apa-apa kalau nggak siap, latihan dulu. Ya, seperti itu ya. Jadi poin-poin penting itu teman sekalian bisa kita praktekkan. Dan terakhir nih mungkin banyak pola-pola yang Nabi pernah sampaikan kepada kita. Kalau kita ikuti itu baik-baik, sebenarnya itu luar biasa. Ada satu pernah sebutkan sebuah riwayat hadis, Nabi pernah menyebutkan bahwa dalam satu bulan Rasulullah SAW tidak makan apapun kecuali beliau makan kurma dan air putih. Pernah sebut dengar riwayat itu ya? Bukan Nabi miskin, bukan. Kalau Nabi mau mah tinggal minta. Tapi Nabi mengajarkan, dan memang dalam piramida detoksifikasi, piramid yang paling tinggi itu adalah memang puasa air. Jadi kalau nanti teman-teman ya yang mau promil, yang mau badannya sehat, yang katakanlah sudah sekian banyak obat masuk ke badannya, sudah sekian banyak katakanlah herbal nggak berefek ke badannya, dan pengen meriset ulang badannya, maka selama 24 jam Anda tidak ngapa-ngapain kecuali puasa. Puasa itu bukan nggak makan tapi minum air aja. Hanya 24 jam. Itu seperti tubuhnya akan teriset sendiri, dan bagi laki-laki itu akan memboost up, akan mengeluarkan testosteron lebih banyak. Bagi laki-laki, bagi perempuan dia akan mereset hormonnya. Simple sebenarnya. Apalagi kita tambahkan dengan kurma, tapi ingat jangan berlebihan juga kurmanya. Karena kurma isinya apa? Gula. Gula kalau berlebihan juga bermasalah. Kita pernah mendengar dari seorang ulama besar ya, ulama Islam, itu pernah disebutkan itu matinya karena banyak makan kurma. Ada kayak begitu. Mungkin gak usah saya sebutkan namanya. Dia mati karena makan kurma terlalu banyak. Ya, kenapa? Kurma sehat, tapi satu hari makan kurma 1 kilo, diabetes juga dia. Madu kayak begini, subhanallah sehat luar biasa. Ya, maka madu tapi kita minum 1 hari mungkin 1 liter, ya kebanyakan. شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد